Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam balik wa nihindal anbiya al-mursalin wal awliya wa syuhada wa syulikin wal malaikatil muqarrabin khususan musannif handal kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan man ajazah kitab Syekh Fadil Al-Jailani wa masyayikh wa khususan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Jailani surat Al-A'raf ayat 172 sampai 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Aw taqulu innama asyraka aba'una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Wadlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Wa id akhadha rabbuka, ya. Ini ayat ini paling populer ya di kalangan para pengkaji ilmu tasawuf gitu. Ya, ayat ini sebagai khitab Allah terhadap seluruh ruh ya saat di alam arwah. Gitu. Ini ya sangat penting sekali ya kita memahami apa maksud dari ayat ini. Wa id akhadha, dan ketika ya, mengambil siapa Rabbuka Tuhanmu mim bani Adama, dari anak keturunan Adam, ya khina akhrajahum, ini tafsirannya Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika mereka dikeluarkan duhurihim, dari itu tulang belakang, ay min duhuri abaihim, yaitu dari tulang belakang bapak-bapak mereka, wa aslabihim, dan tulang sulbi mereka, alat tawalud ya, yaitu ya proses kelahiran ya. Dzurriyyatahum, keturunan mereka, ai auladahum, maksudnya anak-anak mereka, batonan ba'da batonin, yaitu dari generasi-generasi, maksudnya dari proses kelahiran
seorang ibu ya turun ke anak, turun ke cucu dan seterusnya. Ini batonan ba'da batonin, dari generasi ke generasi. Wa asyhadahum, dan Allah mengambil kesaksian, ya. Ay ahdaruhum, maksudnya Allah ya menghadirkan mereka. Wa'at la'ahum, itu tola'a, atla'a itu beda ya. Tola'a itu ya menampilkan, atla'a itu Allah menampilkan atau memunculkan ala anfusihim, atas diri mereka, ai arwahihim, maksudnya ruh-ruh mereka ya, al-faidoti ya, yang membias lahum kepada mereka ya. Alastu birabbikum ya, ini firman Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan, alladzi aujadakum, yang telah mewujudkanmu atau yang telah mengadakanmu, wa adharuhum, dan menyatakan dirimu secara zahir, secara lahiriah, min katmil adami, dari ya tersembunyinya sifat Adam, tidak ada, binafhi ruhi, sebab ditiupkan ruhku, fikum, pada dirimu semua. Qalu, mereka menjawab, yaitu semua arwah ya, menjawab, bala, iya, atau bala orang Jawa, sendiko Gusti ya, syahidna, kami menyaksikan. Di sini menggunakan kata syahidna, bukan ro'aina. Ro'aina, kami melihat. Biasanya kata ro'a digunakan untuk penyaksian mata lahiriah. Tapi kalau syahidna itu meliputi aspek lahir dan batin. Maka di sini bala syahidna ya. Maka ini nanti ada kaitannya dengan konsep syuhud dan musyahadah ya. Itu ai ba'dama ashadtana ya. Setelah engkau mengambil kesaksian kepadaku ya, kemudian muncul pernyataan anta rabbuna, ya, engkau adalah Tuhanku. La robba lana siwaka, tidak ada Tuhan bagi kami selainmu. Wala madharo lana, dan tidak ada kenyataan wujud di alam semesta ya, lana bagi kami, ghai roka, selain dirimu. Fa'akhoda subhanahu ya, kemudian Allah mengambil minhum, di antara mereka, al-misak, yaitu sebagai janji primordial ya ini. Hina idin, ketika itu, wa inna ma'akhoda minhumul misak ala hadha karohah. Wa inna ma'akhoda, dan sesungguhnya mengambil minhum, dari mereka, al-misak, janji, ala hadha karohah ya, atas ini ya, karohah itu dalam keadaan ada yang terpaksa. Antakulu ya, mereka berkata, yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti, inna kunna, sesungguhnya kami ya, an hadza, dari janji ini, ghafilin ya, mudah-mudahan bukan termasuk orang yang lalai. Jadi antakulu yaumal kiamati inna kunna an hadza ghafilin. Oke, jadi ayat ini ya sangat menarik sekali bagi para salik ya. Salik itu orang-orang yang sudah melangkahkan kakinya untuk menuju Allah.
yang dengan memiliki himmah yang tinggi. Memahami ayat ini berarti kita akan memahami proses perjalanan panjang kita. Nah, ini sangat penting. Kita hidup di dunia ini tidak berdiri sendiri. Ya. Tapi ada kehidupan sebelumnya dan nanti ada kehidupan sesudahnya. Maka ini adalah perjalanan panjang, ya. Setiap anak manusia, anak cucu Adam, mulai dari alam arwah, ya. Alam arwah itu ya alam yang ada hanya ruh, ya. Ruh itu menurut penjelasan Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri itu entitas yang sangat halus lembut, ya. Itu disebut alam arwah. Nah, semua ruh sebelum ditiupkan ke rahim seorang ibu, ya terutama ke janinnya, itu sebelum turun ke situ semua berada di alam arwah, termasuk ya diri kita. Ini dulu semua ngumpul di alam arwah, ruh kita ini. Sebelum ruh kita ditiupkan ke janin, yaitu fisik diri kita, ya, saat berada di dalam alam rahim seorang ibu. Nah, ketika di alam arwah, ini yang harus kita sadari betul, bahwa proses ini sudah kita lakukan. Proses ini sudah kita alami. Tapi kita diingatkan oleh ayat Al-Quran ini, ya, surat Al-A'raf ayat 172 ini. Sebab menurut penjelasan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, banyak sekali orang yang merusak janjinya. Al-Uhud wal mawasyik. Mawasyik itu ya janji. Kalau al-hud itu janji, ya, wal mawasyik itu terkait dengan ikatan, ya, kesepakatan. Wal i'rad bahkan berpaling anit takalif dari tuntutan, wal misak laisa mimma yahtasuha ulal mu'ridin, ya, minad dinatil aqdimah libani Adam waqta idza akhadha rabbuka ini. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan bahwa setiap umat manusia sebelum turun di muka bumi itu paling awal itu berada di alam arwah, ya. Pada saat di alam arwah kita sudah dikhitab oleh Allah dengan diambil sumpah atau janji, ya, oleh Allah, yaitu dengan ayat yang paling populer, ya, yaitu wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim, ya, ketika Allah ketika Tuhanmu, ya, mengambil dari anak cucu Adam dari tulang sulbinya, duryatahum itu, ya, keturunannya, wa ashhadahum. Nah, itu berarti penjelasan ayat ini min duhurihim duryatahum itu berarti ya masih berada di alam arwah karena masih di tulang sulbi, ya. Itu sebab proses setelah dari alam arwah, ya, kemudian proses berikutnya adalah di alam misal, ya, itu melalui sebuah proses panjang, ya. Kalau kita menyadari unsur-unsur diri kita ini kan air, api, angin, tanah.
Nah, itu semua ada pada zat yang disebut yaitu mimma indafik, ya, dari setetes air yang sangat hina dan menjijikkan gitu. Nah, ini berarti posisinya masih di tulang sulbi. Ketika berproses, ya, ingin menjadi manusia, ya, ini kan terjadi sebuah ikatan pernikahan. Setelah terjadi ikatan pernikahan, ya, kemudian sel sperma laki-laki itu yang jumlahnya sekitar 300 juta itu saling, ya, fastabiqul khairat, ya, saling berlomba-lomba untuk mengisi sel telur, ya, seorang wanita. Dari 300 juta ini yang jadi hanya satu. Maka manusia-manusia yang sudah hadir di dunia ini adalah manusia-manusia pilihan. Dia adalah khalifah. Nah, proses ini, ya, mulai dari, ya, nutfah, ya, sperma, kemudian menjadi zigot, ya, zigot itu berarti sudah proses bertemunya sel, ya, sperma dan sel telur wanita ini menjadi zigot, dan proses berikutnya itu sudah dijelaskan, ya, baik hadis maupun ayat. 40 hari pertama, ya, berupa nutfah, 40 hari kedua menjadi alaqah, ya, 40 hari ketiga menjadi mudghah. Ini penjelasan di dalam hadis itu lebih rinci. Setelah itu baru wanufika fihi ruh. Nah, ruh itu berarti lebih dulu ada tinimbang dari proses fisik janin ini. Gitu. Jadi dari proses ini kita tahu bahwa ruh kita itu sudah ada dulu di alam arwah, ya, baru terjadi proses janin, ya, melalui pernikahan bapak ibu kita, ya, kemudian lahirlah kita. Lah, dari 40 hari pertama setelah terjadi pertemuan sel sperma dan sel telur wanita jadi zigot, 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga menjadi mudghah. Kemudian berikutnya wanufika fihi ruh, ruh yang sudah dikhitab oleh Allah tadi, alastu birabbikum, ya, apakah aku ini Tuhanmu, yang sudah disumpah, ya, sudah dikhitab oleh Allah, apakah aku ini Tuhanmu. Nah, di sini kata asyhaduhum itu diminta kesaksian. Yang namanya kesaksian, ya, berarti menyaksikan. Nah, kalau dia menyaksikan berarti saat itu, ya, ya, semua ruh, ya, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabnya ketika alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Bala syahidna. Nggih Gusti, kami menyaksikanmu. Nah, di sini menggunakan kata syahidna, ya. Kata syahidna ini menarik untuk dikaji dari sisi tasawuf atau penafsiran sufistiknya, ya. Kenapa ayat ini tidak menggunakan kata bala ro'aina, ya, bala ya Gusti ro'aina, kami menyaksikan, ya. Kok bala syahidna, ya. Terus di ayat sebelumnya wa asyhadahum menggunakan kalimat asyhada. Terus kalimat syahadat kita juga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini saling terkait. Apa makna menggunakan bentuk fi'il syahida, ya, kok enggak ro'ah gitu. Nah, ini bisa dikaji dari sisi, ya, gramatikalnya. Karena kalau ro'ah itu sering digunakan untuk penglihatan yang sifatnya fisik, ya.
Kalau di ilmu nahwu itu ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Aku melihat Zaid. Berarti melihatnya pakai mata fisik. Gitu. Ya. Tapi kalau syahidna ini penglihatan yang melibatkan aspek lahir dan aspek batin. Ya, kalau kita ini saat ini yang disebut suhud, ya, itu mata lahiriah kita memandang, mata batiniah kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ketika ruh kita, ya semua yang merasa manusia yang punya ruh, itu ruhnya dulu sudah menyatakan bala syahidna. Njih Gusti, kami telah menyaksikan. Kami telah menyaksikan. Berarti pada saat di alam arwah semua manusia sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi dasar sebagai bahwa manusia itu hakikatnya adalah makhluk spiritualitas, ya, makhluk rohani, karena ya ruhnya itu sudah dihitop oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa ketika kita di dunia ini, ya, kok perlu belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu hakikat? Ini dalam rangka untuk menggali, ya, kemakrifahan kita yang sudah kita rasakan, kemudian tertimbun oleh kotoran-kotoran dan sampah duniawi, ya, kotoran-kotoran hawa nafsu, sampah-sampah duniawi yang memenuhi hati kita, pikiran kita. Maka dengan belajar tasawuf dan tarekat itu kita diajarkan untuk membersihkan, ya, kotoran-kotoran nafsu, ya, dan kecintaan kita terhadap duniawi. Sebab hati kita ini, ya, sebagai qalbul mukmin baitullah, ya, hatinya orang yang mukmin. Mukmin yang mana? Mukmin yang mutakin, yang bertakwa, itu menjadi baitullah. Itu. Maka di dunia, ya, thariqah, di dunia tasawuf ini sebenarnya kenapa penting belajar ilmu tasawuf? Ya, karena untuk supaya ngerti jalan pulang, gitu. Tadi di awal sudah saya ceritakan, hidup kita ini tidak ujuk-ujuk sampai di sini. Kita sudah berproses panjang, ya, dari alam arwah ke alam misal. Alam misal itu di alam rahim, ya, selama 9 bulan sampai terakhir tadi wanufika fi ruh kita baru dimasukkan, ya. Kemudian kita sudah diberikan paket hidup, ya, amal, kemudian rezeki, kemudian ajal, kemudian terkait kehidupan kita di alam semesta ini, ya. Kemudian setelah 9 bulan kita lahir di dunia. Nah, setelah lahir di dunia ini dijelaskan dalam hadis bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci. Iya benar. Karena ya belum ada titik dosa sedikit pun. Ya. Nah, maka di sini disebut kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah itu ya secara tauhid, ya fitratu tauhid, ya berarti sudah punya bekal potensi makrifah. Nah, sebab apa? Sebab proses kita di alam rahim, kemudian ruh kita, ya, sudah berjumpa dengan Allah. Lah, pada saat di dunia kita disebut sebagai fitrah. Fitrah ini ya fitrah lahir batin. Itu. Nah, akan tetapi kemudian, ya, kain yang putih bersih ini ketika kita lahir di dunia ini dikotori oleh kita sendiri, ya. Nah, dikotori dengan dosa-dosa kita. Akhirnya kain yang putih menjadi warna-warni. Dikotori dengan kebohongan-kebohongan kita. Dikotori dengan ragan nafsu yang menguasai diri kita.
Akhirnya lambat laun kain yang putih ketika saat kita hadir di dunia ini, ya, semakin hari semakin banyak coret-coretan, banyak dosa, banyak kekhilafan, dan terus sampai akil balik sampai dewasa. Ya, tiap hari terus memproduksi kemaksiatan, memproduksi kesyirikan. Nah, jadi semakin gelap gulita. Nah, titik baliknya kapan? Titik baliknya itu ketika Allah sedang menarik rohaninya. Dengan cara apa? Ya, dengan beragam cara. Ada kalanya melalui sebuah ujian dan cobaan yang selama ini dia diberikan kekayaan yang melimpah, tapi lupa sama Allah. Kemudian Allah mencabut rezekinya, mencabut derajat pangkatnya. Kemudian muncul kesadaran spiritual, ya. Terus akhirnya dia mau berjalan menuju Allah. Jadi proses untuk menuju Allah ini melalui tahapan yang beragam. Nah, ya. Kalau yang dari kalangan santri tentu beda dengan kalangan yang awam, ya. Dari kalangan awam juga berbeda dari kalangan yang profesional atau kalangan-kalangan eksekutif. Itu semua punya potensi untuk kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dari sumber yang sama, kita sudah merasakan kemakrifahan yang sama. Akan tetapi ketika di dunia ini, ya, sesuai dengan kesibukan kita masing-masing, ya, akhirnya kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat kita ditarik oleh Allah, ya, ada kalanya melalui ujian dan cobaan, ya, itu biasanya baru muncul kesadaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, ketika sudah muncul kesadaran untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah, ini yang paling penting, carilah pembimbing yang disebut mursyid. Untuk apa? Untuk bisa membimbing perjalanan pulang kita di alam berikutnya, yaitu alam barzah. Kan kita sudah tadi alam arwah, alam misal di alam rahim tadi, ya. Kemudian sekarang kita di alam atsam. Alam atsam ini kontrak kita itu, ya, sampai kapan, ya, itu hanya Allah yang tahu, ya. Nah, pada saat kita mulai ada titik balik kesadaran untuk kembali kepada Allah, bertaubat, supaya kita bisa istiqomah dan konsisten, ya, ya, carilah pembimbing rohani, carilah guru mursyid, carilah ulama-ulama torekoh yang bisa membimbing perjalanan rohani kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebab sisa umur kita yang ada ini, ya, ini harus kita gunakan untuk apa? Untuk mencuci baju yang awalnya putih bersih, sekarang sudah menjadi belepotan, ya, dengan kotoran-kotoran dosa, ya, kemaksiatan. Gitu. Lah, pada saat kita menuju Allah melalui jalan Thariqah, maka di jalan Thariqah itu selalu yang diajarkan pertama harus mandi taubat. Ya, kalau di Naksabandiyah itu ada mandi taubatnya, kemudian ada sholat taubatnya. Jadi kalau sudah menyatakan taubat, berarti sudah melupakan masa lalu, memulai dari titik awal, ya, untuk menuju Allah, ya. Karena kalau kita istiqomah, insya Allah dosa-dosa yang telah lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya kotoran-kotoran yang pernah kita lakukan itu akan dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah menjadi seorang salik yang menuju kepada Allah. Lah, pentingnya punya guru mursyid itu apa? Supaya ada yang membimbing teknis menuju Allah, ya. Kalau kita tidak dibimbing oleh seorang mursyid, ya, misalkan tanpa guru, ya, itu resiko sekali. Fasyekhuhu syaitonun, barang siapa yang tidak punya syekh, ya, man laisa lahu syekhun
fasehu syaitonun. Barang siapa yang tidak punya syekh, syekhnya itu setan. Ya. Ilmu dunia perlu guru, apalagi ini ilmu akhirat. Itu. Maka dengan ikut torekoh-torekoh yang muktabaroh, yang sudah teruji ya, sekian abad ya, dan memiliki silsilah mutasil, zikir yang muktabar ya, yang sudah diakui oleh sepanjang masa, dan bahkan ruang lingkupnya sudah internasional ya, maka kita nggak perlu ragu lagi, oh iya, jalan torekoh inilah jalan yang paling baik untuk kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab setelah kita baiat torekoh ya, ini baiat torekoh ini beda dengan baiatnya kelompok-kelompok yang punya tujuan politis ya. Ini sangat beda. Kelompok-kelompok yang punya tujuan politis yang dibungkus agama itu juga ada baiat. Nah, seperti ISIS itu ada baiat. ISIS kan ya ujung-ujungnya kepentingan ya, politik dan duniawi. Kemudian ada juga kelompok-kelompok ya Wahabi takfiri ya, itu juga ada baiatnya. Terus juga ada kelompok-kelompok juga yang mewajibkan muridnya untuk baiat mengangkat kepemimpinan gitu ya. Ini juga ada. Nah, tapi biasanya baiat-baiat yang seperti ini itu selalu dibarengi dengan tujuan-tujuan duniawi ya. Satu ya, akan dijadikan sebagai apa itu, martir dalam perjuangan ya, seperti kita lihat terjadinya bom bunuh diri, terus sampai anak istri anak ya, suami istri anak sampai mau mengorbankan diri, ini kan karena terikat baiat itu tadi. Nah ini tujuannya ke sana gitu. Nah, baiat torekoh itu tidak seperti itu ya. Jadi kalau baiat-baiat yang digunakan oleh kelompok-kelompok ini ya, politik atau kelompok-kelompok yang punya tujuan duniawi ya, untuk mengikat muridnya ya, ini sangat beda dengan baiat torekoh. Kalau baiat torekoh itu hanya diniatkan semata-mata karena Allah untuk memperoleh ya silsilah zikir atau transmisi dalam zikir dan keilmuan dari seorang murid kepada guru ya, dan guru ini punya guru, dan semata-mata karena Allah. Jadi baiatnya didasari semata-mata karena Allah. Jadi mengamalkan zikir diniatkan semata-mata karena Allah. Karena zikir ini diperoleh dari guru, gurunya dari guru, gurunya dari guru, sampai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baiat torekoh ini ya tidak ada kepentingan politis, tidak ada kepentingan duniawi, ya, atau tidak dijadikan sebagai objek sumber ekonomi, ya, karena torekoh-torekoh yang konsisten ini ya baiat ya semata-mata karena Allah, ya, bukan ada variasi-variasi yang menyebabkan itu menjadi masalah, ya. Karena kalau sudah orientasi duniawi, ya, di balik baiat itu ada orientasi duniawi, itu pasti ya, tidak langgeng dan tidak akan kekal gitu. Nah, maka ketika ada orang bertanya apa bedanya bai'ah torekoh dengan bai'ah kelompok-kelompok ini, ya tentu beda. Bai'ah torekoh semata-mata untuk memperoleh ijazah dari seorang guru, yang seorang guru ini memiliki ijazah zikir dan kaifiat riyadhah mujadah dari gurunya, dari mursyid-mursyidnya sampai ke Rasulullah SAW, supaya apa? Supaya dalam pengamalan kita, ya, setelah kita menuju Allah tadi itu bisa konsisten dan istiqomah. Oh, ada panduannya. Oh, dari guru ini, dari guru ini, dan tidak akan mengalami penyimpangan. Sebab kalau
kita tidak punya guru, ya itu akan bersiko. Ya. Setan masuk kemudian memberikan wahmiyah, ya, iming-iming, ya, seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Orang belajar ihya sendiri, terus kholwat sendiri, terus akhirnya dalam kholwatnya ya ditipu oleh jin, ya, sampai mendeklarasikan diri sebagai seorang nabi. Nah, ini salah satu contoh bentuk penyimpangan, ya, karena dia tidak punya guru itu seperti itu. Tapi kalau orang yang menuju Allah, ya, dibimbing oleh seorang mursyid yang memiliki silsilah mutasil, ya, pasti perjalanannya itu akan tertib syariatnya, ya, hakikatnya, thariqahnya dan ma'rifahnya. Dia akan tertib. Ibadahnya mempeng, istilahnya sudah tahu tujuannya, sudah tahu penyakit-penyakit batinnya, mana penyakit yang bisa merontokkan amal ibadahku sudah tahu, yaitu riya, ujub, takabur. Jadi dia sudah tahu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang istiqomah, ya, melalui jalan thariqah ini, ya, di Al-Qur'an dijelaskan allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqan. Ya, jikalau mereka istiqomah ala tariqati, pada jalan, yaitu jalan menuju Allah, la asqainahum ma'an ghadaqan, niscaya kami akan memberikan minuman ma'an ghadaqan, air yang tidak akan pernah haus. Air yang tidak akan pernah menyebabkan haus itu apa? Ya, air ilmu kemakrifahan, ilmu batinnya, ilmu rahasia ketuhanan. Orang yang memperoleh ilmu ini ibarat minum, itu tidak akan pernah ada hausnya, ya. Bahkan selalu merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan ilmu yang dia rasakan benar-benar menjadi oase, menjadi pencerahan bagi dirinya. Maka janji Allah, la asqainahum ma'an ghadaqan, itu akan diberikan ilmu-ilmu, ya, asrar ilahiyah, ma'arif robbaniyah itu, dan pengalaman perjalanan spiritual itu secara rohani dan secara lahiriah. Insya Allah orang-orang yang menuju Allah itu akan diberikan keberkahan lahir dan batin. Ini janji Allah. Al-asqainahum ma'an ghadaqan. Jadi kalau orang yang sudah menuju Allah itu pasti, ya, nampak cahaya aura ketenangan hati dan jiwanya, ya, meneduhkan, kemudian tidak ada rasa takut dan kekhawatiran dalam menghadapi dunia, karena keyakinannya kepada Allah itu sudah mendominasi. Sebab apa? Sebab dia menghidupkan sumber energi yang ada pada dirinya. Apa sumber energi? Dia istiqomah riyadhah mujahadahnya, istiqomah zikirnya. Ya. Kalau ada seorang salik menuju Allah tapi nggak pernah zikir, nggak pernah riyadhah mujahadah, sama aja dikasih lampu tidak pernah diurusin minyaknya, ya pasti akan mati gitu. Maka seorang salik yang baik, yang istiqomah itu, ya, yang mau riyadhah mujahadah, yang mau istiqomah dalam mengamalkan zikir. Maka dengan demikian insya Allah kotoran-kotoran batiniah kita, ya, hati kita yang selama ini dipenuhi dengan kecintaan duniawi, nafsu kita yang selama ini dikuasai oleh amarah dan lawamah, lambat laun potensi nafsu itu semakin mengecil, semakin mengecil, dan akhirnya muncullah nafsu sawalat atau sawiyah, ya, nafsu malaikat yang lebih dominan dalam diri kita, dan juga nafsu mutmainnah, yaitu nafsu ketuhanan. Inilah puncak perjalanan seorang salik itu sampai pada tahapan nafsu mutmainnah. Sebab apa? Sebab yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga itu orang yang sudah mencapai nafsu mutmainnah. Ya, firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai orang-orang yang sudah mencapai nafsu mutmainnah. Ya ayo. Ini kan kita sadar, oh iya ya, kalau kita masih dikuasai amarah,
Ya kira-kira termasuk enggak ya? Ya tidak lah, karena kita masih digendoli oleh nafsu ammarah dan lawamah. Nah, maka bagi orang yang istiqomah dalam riyadhah mujahadah pasti akan turun anugerah Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita akan dibimbing secara lahir dan batin, ya, melalui bimbingan para guru mursyid kita. Insya Allah kita diberikan anugerah, ya, yaitu bisa sampai usul ilallah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ayat ini kalau kita kaji tadi arahnya itu ke sana. Gitu. Maka praktek uashaduhum, ya, ini balas syahidna. Ya, balas syahidna itu praktek dalam kehidupan sehari-hari yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, diajarkan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, Imam Ghazali, ya, itu ajarannya apa? Ya suhud. Suhud itu apa sih? Suhud itu yaitu dia menyaksikan mata lahiriah dengan alam semesta, tapi batiniahnya itu terkoneksi, ya, terhubung, bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut esensi zikir. Ya, jadi esensi suhud itu esensi zikir. Zikir yang paling esensial itu suhud. Ya, itu. Maka ada tahapan, ya. Zikir secara lisan ya nggak apa-apa, harus diikutin. Ya, jangan baru menjadi pemula nggak mau zikir lisan. Semua ada tahapannya. Zikir lisan diikuti, nanti ada zikir qalb, ada zikir sir, itu nanti arahnya ke sana. Lah, suhud itu merupakan bagian dari ainul dzikri, yaitu esen atau zikir yang esensial. Karena apa? Karena dia memandang dengan mata lahir dan mata batin terhadap apa yang dia lihat dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan suhud. Maka kenapa balas syahidna? Ya, berarti ya praktek kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, supaya kita tidak termasuk hamba yang terhijab, yaitu dengan suhud itu. Suhud bukan untuk diucapkan, ya. Suhud bukan untuk didemonstrasikan dengan kalimat-kalimat satohat, tidak. Suhud itu ya di batin, karena sifatnya ini keyakinan akidah, dinikmati dan dirasakan. Dan orang lain nggak ada yang tahu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam melihat segala yang ada di alam semesta, ya, dirinya selalu bisa merasakan praktek suhud yang ada di dalam dirinya. Lah, baru yang disebut musyahadah. Musyahadah itu anugerah ilahiyah. Kalau seorang salik istiqomah dalam suhudnya, suhud ini masih proses latihan seorang salik. Ya, dia paham ilmu kemudian dipraktekkan. Ya, di sini ada dinamika lupa ingat, ingat lupa, itu wajar, namanya juga salik pemula kan. Tapi dengan praktek yang istiqomah suhud ini, insya Allah suatu saat kita akan diberikan anugerah namanya musyahadah. Musyahadah itu apa? Musyahadah itu anugerah dari Allah yang diberikan kepada seorang salik tanpa ada usaha, tiba-tiba merasakan kenikmatan suhud tadi, tanpa ada keinginan kita. Nah, itulah hadiah dari Allah Subhanahu. Itulah yang disebut minnah. Gitu. Maka para ulama sufi seperti Ibnu Arabi itu ada istilah suhud dan musyahadah. Nah, maka sebuah kenikmatan teristimewa bagi orang-orang yang diberikan rezeki, yaitu suhud dan musyahadah. Ini rezeki yang istimewa, ya, yang bisa mengalahkan, ya, dunia dan seisinya. Sebab kenikmatan suhud dan musyahadah ini yang mengalahkan dunia dan seisinya. Ya, dan inilah yang dirasakan oleh para sufi muhakkikin, ya, mereka yang istiqomah dalam mengamalkan riyadhah musyahadah dan istiqomah dalam zikir, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah dalam menjalankan riyadhah musyahadah dan zikir, dan senantiasa kita dimudahkan perjalanan kita hingga kita diberikan anugerah usul ilallah.
Subhanahu wa taala ya. Terima kasih, sampai di sini saja. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.